Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Baraga Diaksya, dari kelas 11-6 absen 11. Hari ini saya akan membahas tentang Perang Aceh. Yang pertama kita bahas di sini adalah tempat dan terjadinya Perang Aceh. Nah, Perang Aceh ini utamanya terjadi di wilayah Aceh, Indonesia, terutama di ibu kota Kesultanan Aceh, Kutaraja, atau sekarang yang bisa disebut Banda Aceh, dan area sekitarnya seperti Melabuh. Namun pertempuran juga meluas ke berbagai wilayah lain di seluruh Aceh seperti Pidi, Pesuangan, dan daerah pesisir seperti Lembauk, Lempuuk, Peukan Bada, serta di Aceh Timur. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pemberontakan perang Aceh. Yang pertama di sini ada Teuku Cik Ditiro. Nah, Teuku ini adalah salah satu pejuang utama yang aktif pada tahun 1980-an dan gugur pada tahun 1891. Nah, yang kedua di sini ada Teuku Umar. Teuku Umar ini memimpin pasukan gerilya bersama Cuk Nadin dan ia gugur dalam serangan Belanda pada tahun 1899 di Melabuh. Yang ketiga di sini ada Cut Nyadin. Cut Nyadin ini tuh melanjutkan perjuangan setelah Teuku Umar gugur, namun akhirnya ditangkap pada tahun 1905 dan diasingkan ke Sumedang. Nah, yang keempat di sini ada Cut Mutia. Cut Mutia ini tuh melakukan perang gerilya dan spionase melawan Belanda dan ia gugur dalam pertarungan pada tahun 1910. Yang terakhir di sini ada Sultan Daud Syah dan Panglima Polim. Nah, Sultan Daud Syah ini sama Panglima Polim ini memimpin perlawanan sebelum akhirnya menyerah kepada Belanda. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari perang Aceh. Nah, latar belakangnya itu adalah ambisi Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang strategis, terutama setelah pembukaan terusan Suez. Selain itu ada juga pelanggaran terhadap Perjanjian London 1824 melalui Perjanjian Siak pada tahun 1858 yang menguntungkan Belanda, serta faktor pemicu langsung seperti tuntunan Belanda agar Aceh tunduk dan ditolak oleh Sultan. Selain itu, Aceh melakukan upaya diplomatik dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, dan Turki Utsmani di Singapura untuk mencari dukungan yang kemudian digunakan Belanda untuk sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Selain itu, pada tahun 1871, Belanda dan Inggris membuat perjanjian yang disebut Traktat Sumatera atau Perjanjian Sumatera. Perjanjian ini tuh berisi tentang pemberian hak dan wewenang kepada Belanda untuk meletakkan pengaruhnya di Aceh dan seluruh Sumatera. Di satu sisi, kerajaan Aceh beserta rakyatnya merupakan sebuah kerajaan merdeka yang berdaulat. Tokoh dan masyarakat Aceh jelas menolak segala bentuk upaya penjajahan terhadap daerah mereka. Militer Belanda kemudian mengirim pasukan dan menyerang ibu kota Aceh. Nah, perang Aceh pun dimulai. Selanjutnya ada kronologi perang Aceh. Kronologinya itu tuh penyerangan Belanda pertama terjadi pada Maret 1873. Serangan Belanda ini tuh dipimpin oleh Jenderal Kohler yang mencoba untuk menyerang pusat pemerintahan kerajaan Aceh. Pada penyerangan ini, rakyat Aceh berhasil nih buat ngalahin pasukan militer Belanda dan menewaskan Jenderal Kohler itu sendiri. Mental pasukan Belanda mulai jatuh dan kemudian mundur. Militer Belanda kemudian kembali menyerang Aceh pada November 1873 setelah pertempuran sengit selama beberapa bulan. Istana dan ibu kota Banda Aceh jatuh ke tangan Belanda pada April 1874. Sementara itu, pada masa ini perjuangan rakyat Aceh tetap berlanjut. Sultan Mahmud Syah II beserta dengan pemimpin dan tokoh dan rakyat melanjutkan perjuangan di hutan dan kampung-kampung pedalaman. Yang terakhir, di sini ada akhir dari pemberontakan Perang Aceh. Menjelang awal abad ke-20 atau pada tahun 1900-an, perlawanan masyarakat Aceh mulai meredup. Pasukan Belanda mulai melakukan aksi kekejaman dan bumi hangus di banyak kampung-gampong atau pemukiman kuta di Aceh. Para pemimpin satu persatu gugur, beberapa di antara mereka bahkan ditangkap dan diasingkan ke tempat lain. Sementara itu, semangat masyarakat Aceh dipecahkan dengan cara dijauhkan dari peran agamawan. Hal ini menyebabkan masyarakat Aceh sulit untuk bersatu kembali. Hal ini merupakan suatu strategi Belanda yang diterapkan oleh Mayor Johannes van Huyst atas saran dari Snok Hurgons, seorang orientalis dari Belanda. Hal ini yang kemudian memperkuat posisi Belanda di Aceh. Hingga akhirnya Sultan Daud Syah II menyepakati penyerahan pemerintahan Aceh kepada Belanda pada tahun 1904. Perjanjian ini mengakhiri 30 tahun perang antara rakyat Aceh melawan Belanda. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.